Panji bertanggung jawab. Menurut Arinda, menurut anakku, Panji bertanggung jawab. Menurut saya enggak, dia enggak gentle, dia kabur. Iya, kalau Asumsi orang Jawa kali, Bu. bilang, Kalau kabur asumsi, Bu. iya, kalau orang Jawa bilang Panji itu tinggal gelanggang colong pelayu. Tidak bertanggung jawab dengan omongannya. Begitu ngomong orang heboh dia kabur. Enggak gentle. Itu menurut Panji, keyakinan Ibu Irma Suryani ya. Itu. Aku meluruskan bahwa Bang Panji sudah tinggal di New York itu 3 tahun gitu. Oh iya. No comment. Bang Ege boleh, Bang. Gibran ngantuk ya? Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya? Nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya? Ya karena ngantuk kan dia ya? Menurut keyakinan saya. Kalau gue ketemu sama Gibran, gue pengen tahu, gue pengen diceritain rencana jangka panjangnya apa sih? Lu tuh mau ngapain sih ke depan? Apa sih rencana lu? Terus sekali lagi, mungkin jawabannya jawaban pragmatis atau jawaban yang udah disiapin sama timnya, tapi gue juga jago ngegali, and I'm relentless. Gue kalau ada kesempatan duduk bareng, gue pengen tahu lu tuh mau ngapain sih? Kenapa harus sekarang? Kenapa lu mengiyakan? Bisa aja kan lu bilang enggak. Kenapa sekarang? Mau ngapain ke depannya? Apa aja yang dalam rencana lu? Siapa aja yang lu libatkan? Gua akan penasaran sama itu. Karena kalau yang kita khawatirkan benar, ini Klan Mulyono akan panjang. Lebih baik kita siap-siap dari sekarang. Satu lagi nih yang Iqbal. Silakan. Kemarin kan waktu menikahkan itu jadi viral foto putrinya yang tidak berjilbab. Jadi itu saya sih sangat membantu ya dalam hal disconnect antara Pak Anies dengan Bapak Radikal. Saya itu satu hal yang baik. Nah, pertanyaan saya itu gini, Pak Anies ini diasosiasikan dengan Muhammadiyah. Sementara kelompok terbesar di sini kan Anies gimana itu lihatnya? Jadi saya ini diasosiasikan dengan beda-beda, Mas. Tergantung selera yang mengasosiasikan. Bayangkan, saya ini pernah diasosiasikan sebagai Syiah. Oh iya. Musuhnya Syiah itu siapa sih? Wahabi. Saya pun diasosiasikan Wahabi. Lu kan piye itu loh. Mbok yo mengasosiasikan itu yang rada nyambung gitu. Saya diasosiasikan Syiah, di waktu bersamaan diasosiasikan saya Wahabi. Inilah konsekuensi kalau you are being center dan you're not part of anything. Tergantung mau dilihat dari mana tuh. Dianggapnya nanti saya dekat sama sana. Sama ya Muhammadiyah juga gitu. Pak Anies kok salawatan terus acaranya. Itu loh. Tadi malam gitu salawatan sama Bib saya. Jadi yang Muhammadiyah juga Pak Anies kelihatannya deket banget sama NU ya. Yang NU juga bilang Pak Anies sih kelihatannya Muhammadiyah gitu. I'm Islam period gitu kan kira-kiranya. Nah, tapi kan sederhananya gini, Anies adalah garis keras gitulah kira-kira ya. Anies adalah ultra kanan, Anies adalah garis keras, Anies adalah Habib Rizik, Anies gitu kan kira-kira kan itu kan apa persepsi. Nah, saya itu dapat label itu kan habis pilkada. Sebelum pilkada kan tidak. Jadi gimana? Ya I let it go aja, nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Buat apa persepsi dilawan dengan kata-kata? Saya nggak bisa menjawab persepsi dengan kata-kata. Kata dia, saya A, masa saya bilang saya B? Nggak usah. Yang saya butuhkan waktu. Karena itu I give no interviews to international media selama 3,5 tahun pertama saya tugas. Kenapa? Karena international media tahunya cuma ini. Dia nggak tahu soal transportasi, dia nggak tahu lah. Dia kalau audiensnya dia kan di luar sana. Tahunya adalah ada gubernur Kristen minoritas dikalahkan oleh umat Islam dengan foto ribuan orang itu kumpul. Terus this is the guy, kan gitu kira-kiranya. Nah, terus saya mau bilang A, B, C, D, F, G, nggak usah. Apa sih konsekuensinya kalau Anies radikal? Maka dia akan mengambil kebijakan yang mencerminkan itu kan. Nah udah, saya udah jalan nih. Sekarang sudah 5 tahun nih. You tell me, show me policy
di mana Anies ekstrim, di mana Anies unfriendly pada minoritas, di mana Anies tidak menunjukkan sikap toleransi, di mana Anies tidak memberikan kesempatan. Kalau itu ditemukan, maka yes, your assumption is correct. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Irma Chaniago kembali menyoroti apa yang Panji Prawijaksono lakukan. Ya sebenarnya bukan hanya Irma yang kepanasan dengan menstreanya Panji stand up komedi yang dilontarkan oleh Panji beberapa waktu lalu dan tayang di Netflix itu sangat-sangatlah membuat gempar seluruh Indonesia, teman-teman ya. Bagaimana ia dengan berani melakukan stand up komedi dan membawa para pejabat dan ini membuat viral sebenarnya. Nah, yang menarik adalah ketika Irma Chaniago mengatakan bahwa Panji itu adalah kemudian setelah melakukan stand up komedi tersebut kemudian lari ke luar negeri, kata Irma Chaniago, teman. Dan pernyataan Irma itu pun diketawain oleh pendukungnya Panji. Bagaimana ia mengatakan bahwa sebenarnya Panji itu sudah 3 tahun lamanya tinggal atau berada di luar negeri, kata pendukung Panji ini, teman. Sehingga Irma kemudian itu terdiam di skakmat. Dan di sini terlihat sekali bahwa Irma memang sangat-sangat ketakutan sangat-sangat tersinggung dengan apa yang Panji lakukan. Sebenarnya Panji itu bahkan juga dapat dukungan, teman-teman baik dari tokoh-tokoh terutama PDI Perjuangan, yaitu membela Panji bahkan tokoh-tokoh seperti Mahfud MD juga. Mahfud mengatakan Panji tersebut tidak bisa dipidana sebab itu adalah ranahnya komika, teman-teman. Dan ini luar biasa. Memang banyak sekali yang kepanasan dengan apa yang disampaikan oleh Panji, materi stand up yang sangat berani. Dan kalau kita melihat kritikan-kritikan yang dikemas dalam komedinya Panji itu benar-benar sangat tajam, teman-teman sangat membuat kalau kuping para termul pasti kepanasan sekali dengan apa yang Panji sampaikan Apapun itu memang semoga kritikan-kritikan atau bersuara itu dapat dilindungi Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.